Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 28 Oktober tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 34 yang demikian. Bilangan pasal 34, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar, dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan, itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Riblah, di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, "Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko, ke sebelah timur." Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud, dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon, dari suku Bani dan seorang pemimpin, Buki bin Yogli, dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye seorang pemimpin Haniel bin Efod, dan dari suku Bani Efraim seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan, dari suku Bani Zebulon seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah, dari suku Bani Isahar seorang pemimpin, Paltiel bin Azan, dari suku Bani Asher. Seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi, dari suku Bani Naftali seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Tema yang akan kita renungkan adalah kepemimpinan yang majemuk. Kepemimpinan setiap orang atau kelompok tentu berbeda. Untuk memberikan keputusan yang adil, maka kepemimpinan yang majemuk menjadi satu unsur yang penting. Tuhan menunjukkan kepada Musa negeri Kanaan dengan batas-batasnya di ayat 1-12. Ruben, Gad, dan setengah Manasye sudah mendapat tanah di seberang timur sungai Yordan. Kemudian, Musa memerintahkan 9,5 suku yang akan mewarisi Kanaan membuang undi untuk menentukan tanah mereka di ayat 13-15.
Selain keterlibatan Eleazar sebagai imam besar dan Yosua sebagai pemimpin yang akan menggantikan Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengambil satu pemimpin dari masing-masing suku dalam menentukan batasan tanah tiap-tiap suku, ayat 16-29. Tuhan menunjukkan keadilannya dengan pembagian dalam tanah Kanaan. Dengan undian, tempat mereka ditentukan tanpa menimbulkan pertengkaran. Dengan adanya pemimpin seperti Eleazar dan Yosua, ada keseimbangan dalam kehidupan mereka. Dengan setiap suku memiliki satu pemimpin, maka kepentingan masing-masing suku juga diperhatikan. Apa yang Tuhan lakukan di sini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan umatnya. Memang kepentingan setiap orang tidak mungkin dipenuhi dengan sempurna, namun kepemimpinan yang majemuk akan lebih memungkinkan semua keseimbangan ini terjadi. Dan setiap kelompok umat yang dipimpin mengerti bahwa kepentingan mereka juga diperhatikan. Hal itu juga menjadi pergumulan gereja. Memimpin umat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan usia yang berbeda jelas tidak mudah. Jika ada kelompok yang merasa diabaikan, dapat menimbulkan perasaan diperlakukan dengan tidak adil. Itu juga yang terjadi di gereja mula-mula, sehingga ke-12 Rasul memilih 7 diaken untuk melayani janda-janda dari kelompok yang berbeda. Bandingkan dengan Kisah Rasul 6 ayat 1-6. Mari kita upayakan supaya kepemimpinan dalam organisasi maupun gereja yang kita layani merupakan kepemimpinan yang majemuk. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengenali diri kami, mengenali visi misi yang Kau berikan bagi kami, dan terlebih lagi mampukan kami untuk mengetahui pelayanan apa yang harus kami lakukan buat gereja kami. Kami yakin Tuhan, satu orang tidak akan mampu untuk melayani di gereja ini, tapi mampukan kami untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, sehingga kemuliaan-Mu, kasih-Mu, dan pemeliharaan-Mu boleh dirasakan banyak orang. Kami rindu Tuhan, banyak orang boleh merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu terus Engkau perlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.